Android. Android digunakan oleh hampir semua perangkat hingga saat ini karena sifatnya yang terbuka, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis perangkat keras. Sistem operasi ini memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan berbagai fitur dan fungsi, serta memberi kebebasan kepada produsen perangkat untuk merancang produk sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, Android memiliki dukungan ekosistem yang sangat luas, dengan jutaan aplikasi yang tersedia di Google Play Store. Keunggulan lainnya adalah biaya lisensi yang lebih terjangkau dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, sehingga menjadikannya pilihan utama bagi banyak produsen perangkat di seluruh dunia. Kesuksesan Android tak lepas karena kemampuannya untuk memberikan pengalaman yang fleksibel dan dapat disesuaikan baik bagi pengguna maupun produsen perangkat. Dengan kode sumber terbuka, open source, Android memungkinkan inovasi yang lebih cepat dan beragam, memberikan kebebasan bagi pengembang aplikasi serta produsen perangkat untuk menyesuaikan sistem operasi dengan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, Google mendukung ekosistem Android dengan pembaruan rutin dan integrasi dengan layanan Google yang sangat populer, seperti Gmail dan Google Maps. Keberagaman perangkat yang mendukung Android juga memperluas aksesibilitasnya ke berbagai pasar, menjadikannya pilihan utama di banyak segmen, dari smartphone hingga perangkat IoT. Android, sistem operasi yang saat ini menggerakkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Tapi, tahukah Anda bagaimana perjalanan Android dimulai dan menjadi sebesar sekarang? Mari kita telusuri sejarahnya. Android dimulai pada tahun 2003 oleh 4 visioner, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Awalnya, mereka mendirikan perusahaan bernama Android Inc. di Palo Alto, California. Visi mereka? Menciptakan sistem operasi untuk kamera digital. Tapi tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa pasar ponsel memiliki potensi yang jauh lebih besar. Pada tahun 2005, Google melihat peluang besar dan mengakuisisi Android Inc. dengan harga sekitar $50 juta. Langkah ini menandai awal perjalanan Android sebagai bagian dari ekosistem Google. Pada tahun 2007, Android secara resmi diperkenalkan ke publik sebagai sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobile. Bersamaan dengan itu, Google meluncurkan Open Handset Alliance, sebuah konsorsium dari 34 perusahaan teknologi untuk mendorong inovasi di ekosistem ponsel. Pada tahun 2008, ponsel Android pertama, HTC Dream atau dikenal juga sebagai T-Mobile G1, dirilis. Meski desainnya sederhana dengan keyboard fisik geser, ponsel ini membawa berbagai fitur revolusioner seperti integrasi dengan Gmail dan Google Maps. Versi komersial pertama Android, yang disebut 1.0, sangat jauh dari sistem operasi canggih yang kita kenal saat ini. Tidak memiliki fitur seperti perekaman video, salin dan tempel, dan bahkan papan ketik virtual. Namun, sistem ini meletakkan dasar untuk apa yang akan datang. Memperkenalkan aplikasi inti seperti Gmail, Maps, dan YouTube. Android 1.5, dengan nama kode Chupchake, menandai titik balik. Sistem ini menghadirkan banyak sekali peningkatan, termasuk papan ketik layar pertama, kemampuan perekaman video, dan widget. Elemen interaktif kecil yang praktis yang menghiasi layar beranda kita. Widget akan menjadi fitur utama sistem Android selama bertahun-tahun mendatang. iOS tidak memperkenalkan widget hingga tahun 2020. Hanya 11 tahun setelah widget muncul di Android. Android 1.6 atau Donut semakin menyempurnakan pengalaman pengguna dengan kotak pencarian cepat, integrasi kamera yang lebih baik, dan dukungan untuk jaringan CDMA, memperluas jangkauannya ke khalayak yang lebih luas. Android 2.0 dan 2.1, yang secara kolektif dikenal sebagai Eclair, membawa perbaikan yang signifikan. Ia memperkenalkan wallpaper hidup, fungsi pinch to zoom di browser, dan dukungan Bluetooth 2.1. Khususnya, ia juga menandai debut navigasi belokan demi belokan di Google Maps, fitur yang akan merevolusi cara kita menemukan jalan. Android 2.2, atau Froyo, mengutamakan kecepatan. Ia memperkenalkan kompiler Dalvik Just-in-Time JIT, yang sangat meningkatkan kinerja aplikasi. Ia juga membawa dukungan untuk Adobe Flash, sebuah fitur yang kontroversial tetapi merupakan nilai jual yang besar pada saat itu. Android 2.3, atau Gingerbread, berfokus pada penyempurnaan antarmuka pengguna dan peningkatan masa pakai baterai.
Ia juga memperkenalkan dukungan untuk komunikasi jarak dekat, NFC, yang membuka jalan bagi pembayaran seluler, dan interaksi nirkontak lainnya. Android 3.0, atau Honeycomb, dirancang khusus untuk tablet. Ia memperkenalkan antarmuka pengguna baru yang dioptimalkan untuk layar yang lebih besar dan fitur-fitur seperti multitasking dan keyboard yang didesain ulang. Meskipun tidak sukses secara komersial, Honeycomb meletakkan dasar bagi upaya tablet Android di masa mendatang. Android 4.0, atau Ice Cream Sandwich, menyatukan yang terbaik dari kedua dunia. Menggabungkan pengalaman telepon dan tablet menjadi satu sistem operasi terpadu. Ia memperkenalkan bahasa desain baru yang ramping yang disebut Holo, pembukaan kunci pengenalan wajah, dan aplikasi kamera yang didesain ulang. Pada tahun yang sama dengan Honeycomb, Ice Cream Sandwich dirilis, memperkenalkan desain yang lebih bersih dan minimalis dengan font Roboto baru. Ia memiliki kemampuan untuk mengakses kamera dari layar kunci dan memantau penggunaan data seluler. Ice Cream Sandwich dirilis dengan API level 14, yang membuat OS tersebut kompatibel dengan perangkat beresolusi rendah dan tinggi. Android 4.1, 4.2, dan 4.3, yang secara kolektif dikenal sebagai Jelly Bean, membawa banyak peningkatan kinerja dan fitur baru. Memperkenalkan Google Now, asisten pencarian prediktif, notifikasi yang dapat diperluas, dan dukungan untuk Bluetooth hemat energi. Jelly Bean hadir dengan API level 16, yang menyempurnakan pendahulunya. Dengan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar, Ice Cream Sandwich memiliki kecepatan refresh 60 frame per detik untuk membuat animasi widget. Rilis pertama dari 3 rilis, 4.1, memberikan OS tersebut nuansa yang lebih responsif dengan notifikasi yang dapat diperluas. Android 4.4 KitKat ditujukan untuk kesederhanaan dan pengoptimalan. KitKat menurunkan persyaratan sistem, yang memungkinkannya berjalan pada perangkat kelas bawah, dan memperkenalkan bilas status tembus pandang dan mode imersif untuk aplikasi. KitKat juga memperkenalkan versi pertama OK Google Support. Android 5.0 dan 5.1, atau Lollipop, menghadirkan desain ulang yang radikal dengan bahasa desain baru yang disebut Material Design. Android 5.0 memperkenalkan palet warna yang cerah, notifikasi berbasis kartu, dan layar kunci dengan notifikasi. Android 6.0, atau Marshmallow, berfokus pada privasi dan masa pakai baterai. Android 6.0 memperkenalkan izin aplikasi yang terperinci, yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol data apa yang dapat diakses aplikasi, dan mode doze, yang membantu menghemat daya baterai saat perangkat dalam keadaan diam. Android 7.0 dan 7.1, atau Nougat, menyempurnakan multitasking dengan mode layar terpisah dan peralihan cepat antar aplikasi. Android 7.0 juga memperkenalkan notifikasi yang dibundel, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan beberapa notifikasi dari aplikasi yang sama sekaligus. Android 8.0 dan 8.1, atau Oreo, menghadirkan mode Picture-in-Picture, yang memungkinkan pengguna menonton video sambil menggunakan aplikasi lain, dan autofill, yang secara otomatis mengisi kredensial login dan informasi lainnya. Mirip dengan Nougat, Oreo berisi fitur-fitur utama, seperti pengelompokan notifikasi dan dukungan gambar ke gambar untuk video, sebagai hasil dari level API 26 dan 27. Pengguna juga dapat menunda notifikasi, menambahkan suara khusus ke nada dering, alarm, notifikasi, dan menampilkan persentase baterai untuk perangkat Bluetooth yang terhubung. Android 9.0, atau Pie, memperkenalkan navigasi gestur, mengganti tombol navigasi tradisional dengan sapuan dan ketukan. Ia juga memperkenalkan fitur kesejahteraan digital, yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola waktu layar dan mengurangi gangguan. Dalam upaya menjauhi nama bertema hidangan penutup, Android 10 mengadopsi nama numerik yang lebih sederhana. Ia menghadirkan mode gelap di seluruh sistem, yang menguntungkan bagi masa pakai baterai. Dan bagi mereka yang lebih menyukai estetika yang lebih gelap, teks langsung, fitur aksesibilitas yang secara otomatis mentranskripsikan audio dan video, memulai debutnya.
Mode fokus, yang meminimalkan gangguan dengan menonaktifkan notifikasi dari aplikasi tertentu, juga muncul. Android 11 menempatkan percakapan di depan dan di tengah, dengan bagian percakapan khusus dalam notifikasi. Dan pengenalan gelembung, kepala obrolan mengambang untuk aplikasi perpesanan. Android Red Velvet Cake juga memungkinkan aplikasi untuk menggunakan izin satu kali untuk kamera, mikrofon, dan lokasi, yang memberikan privasi dan keamanan yang lebih baik. Android 12 mengawali perombakan desain utama dengan material U. Sistem desain yang dipersonalisasi yang mengadaptasi warna dan bentuk antar muka. Dengan wallpaper pengguna. Ia juga menghadirkan fitur privasi yang lebih baik. Seperti dashboard privasi yang menunjukkan aplikasi mana yang telah mengakses lokasi, kamera, atau mikrofon Anda. Android 13 melanjutkan tren penyempurnaan pengalaman pengguna. Dengan penyempurnaan pada material U, pengaturan bahasa aplikasi, dan izin notifikasi. Ia juga memperkenalkan Photo Picker, cara yang lebih memperhatikan privasi bagi aplikasi untuk mengakses foto dan video. Android 14 menghadirkan beberapa fitur penting. Health Connect, platform terpadu untuk data kesehatan dan kebugaran, yang bertujuan untuk menyederhanakan integrasi berbagai aplikasi kesehatan. Kontrol privasi semakin ditingkatkan dengan kemampuan untuk membatasi akses aplikasi ke foto dan video ke item tertentu. Konektivitas satelit, fitur inovatif untuk situasi darurat, memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dan peringatan SOS bahkan saat layanan seluler tidak tersedia. Ia juga meningkatkan masa pakai baterai dan menampilkan mode penghemat baterai ekstrim, selain mode penghemat baterai biasa. Android 15 terlihat cukup mirip dengan versi Android sebelumnya. Tetapi ada beberapa perubahan penting yang diperkenalkan Google dengan pembaruan ini. Ada juga pembaruan fitur untuk beberapa fitur penting. Semua fitur ini telah diumumkan secara resmi, atau telah terlihat dalam versi Android 15 yang dirilis. Dengan Android 15, pengguna akan dapat berbagi atau merekam hanya satu jendela aplikasi, dan bukan seluruh layar perangkat. Fitur ini pertama kali diaktifkan di Android 14 KPR2 pada perangkat Pixel, tetapi sekarang akan tersedia di seluruh platform Android. Android 15 memperluas dukungan platform untuk konektivitas satelit. Android 15 memaksa aplikasi untuk terhubung dari ujung ke ujung secara default. Seperti yang telah kita lihat, Android telah berkembang pesat sejak awal. Dari sistem operasi seluler sederhana menjadi platform yang ada di mana-mana yang mendukung miliaran perangkat. Jadi, Android versi berapa yang pertama kali kamu gunakan? Tuliskan di kolom komentar. Demikian sekilas pembahasan tentang sejarah dan evolusi Android hingga saat ini. Jika kamu menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.